Selamat malam, salam damai sejahtera bagi semua sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Senang sekali malam ini saya Pendeta Peggy Rade Ririmase, Ketua Majelis Jemaat Genta Kasih Surabaya, dapat menjumpai sahabat GPIB dimanapun Anda berada melalui program Night Call GPIB. Harapan saya kita semua senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan setia melakukannya. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Tritunggal yang penuh kuasa. Sebab dalam naungan kuasa-Mu sajalah kami dapat sampai di malam hari ini, tetap dalam iman pengharapan kami kepadamu. Setelah menjalani berbagai aktivitas kami di hari ini, dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada di dalamnya. Sebelum kami beristirahat untuk melepaskan keletihan tubuh dan batin kami lewat istirahat malam, kiranya firman Tuhan boleh menyegarkan kami dan meneguhkan terus pengharapan kami kepadamu. Biarlah firman-Mu membuat kami mampu untuk meletakkan semua pergumulan kami di kaki-Mu, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Ini kami nyatakan ya Allah Bapa kami kepadamu malam hari ini. Dan kami juga telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25 yang menyatakan, sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ ada juga pelanggaran. Karena itu janji tersebut berdasarkan iman, supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya.
Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, kita melihat di televisi, membaca di media sosial, ada banyak saudara-saudara kita tertipu dengan investasi bodong. Mereka percaya, mereka terpikat dengan janji keuntungan yang sangat besar yang ditawarkan kepada mereka. Mereka tidak lagi menyelidiki atau mengecek terlebih dulu apakah ini benar, apakah ini bohong, tapi mereka langsung menginvestasikan uang mereka. Apa yang terjadi? Akhirnya bukan keuntungan yang diterima, malah kerugian. Sahabat GPIB, percaya kepada Tuhan adalah sebuah investasi besar yang dilakukan oleh Abraham ketika ia menetapkan hatinya untuk hidup bersama Tuhan. Abraham berpegang pada janji Allah untuk menjadikannya sebagai bangsa yang besar. Janji Allah terwujud, walaupun Abraham tidak lagi mengetahuinya. Tapi bagi kita, orang-orang percaya yang hidup setelah Abraham, kita melihat bahwa investasi Abraham tidak sia-sia. Rasul Paulus menegaskan hal ini kepada jemaat di Roma, baik mereka yang Yahudi maupun mereka yang non-Yahudi. Tujuannya agar jemaat tidak ragu, jemaat tidak bimbang dengan pilihan mereka untuk percaya kepada Tuhan yang telah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Paulus menegaskan juga bahwa Tuhan berjanji bukan karena manusia yang menyenangkan hatinya, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi umatnya. Maka janji itu dinyatakannya. Untuk hal yang telah dinyatakannya itu, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji yang telah dinyatakan itu tidak akan berubah, kecuali manusia itu sendiri yang berubah dari setia kepada Tuhan menjadi tidak setia kepada Tuhan. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, jemaat di Roma mengajarkan kepada kita yang pertama, tetaplah teguh, berpegang dan percaya kepada Tuhan. Ini bukan investasi bodong. Kita menginvestasikan sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita. Kita juga menjadi saksi dari apa yang dinyatakan Allah kepada Abraham. Investasi ini akan membawa keuntungan bagi kita. Tidak saja tentang kehidupan kekal bersama dengan Bapa, tetapi juga tentang kehidupan kita saat ini. Di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita juga menerima janji setia dari Tuhan. Dan bila kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan di dalam Tuhan. Yang kedua, kita juga menerima janji keselamatan yang diberikan Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kelebihan-kelebihan kita. Kita menerima janji keselamatan itu karena kita percaya. Karena kita yakin bahwa Tuhanlah sumber hidup kita, bahwa Tuhanlah juru selamat kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita teguh berdiri pada iman percaya kita itu. Tantangan dan hambatan sebagai orang percaya selalu ada dan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habis tantangan dan pergumulan. Namun,
tetaplah percaya pada janji Allah. Sebab hal itu tidak akan pernah diambil dari kita, kecuali kita dengan sadar memilih untuk membuang iman percaya kita itu. Sahabat GPIB, dimanapun Anda berada, malam sudah menjadi bagian hidup kita. Kita akan memejamkan mata dengan memohon kiranya Roh Kudus meneguhkan hati kita untuk tetap percaya dan berpegang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa investasi ini bukan investasi bodong, dan investasi ini tidak akan pernah mengecewakan kita. Keuntungan luar biasa, keuntungan yang sudah pasti akan kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB, sebelum kita menutup perjumpaan kita di acara Night Call GPIB malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal, kami sapa melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, dan kami alami tuntunan-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur, berterima kasih, oleh karena kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam iman percaya kami kepadamu, bahwa investasi yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sendiri yang memberi dirinya menjadi jaminan bagi kami. Atas keyakinan kami akan karya keselamatan yang Engkau nyatakan kepada kami, maka malam ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami yang akan beristirahat, kehidupan keluarga kami, kehidupan gereja kami, kehidupan masyarakat kami, kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mempertaruhkannya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya rancangan baik, rancangan damai sejahtera yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kami, pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, itulah yang akan Tuhan nyatakan buat kami. Bapa di dalam surga, biarlah dalam keyakinan iman pengharapan ini kami beristirahat dan kami tidur dengan nyenyak dan memperoleh pemulihan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami ungkapkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus, yang kami bawa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali sahabat GPIB di episode selanjutnya dalam acara Night Call GPIB.